3 konsentrasi akuntansi punya website untuk pedoman penulisan disertasi kita. Nah, ini mari kita diskusi bersama-sama ya. Jadi tadi pengarahan Prof. Etik sudah sangat bagus ya untuk menyemangati kita semua supaya kita bisa bisa lulus tepat waktu sesuai dengan kurikulum yang kami sediakan itu adalah 3 tahun ya atau 6 semester. Nah, itu harapan Prof. Etik nanti semuanya bisa lancar. Nah, ini saya mulai dengan presentasinya sebentar. Nah, sudah kelihatan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan sebelah kiri adalah penulisan disertasi kualitatif, sebelah kanan adalah penulisan minus kuantitatif. Nah, mari kita lihat seperti apa perbedaannya antara disertasi yang kualitatif dengan yang kuantitatif. Kalau isi nanti kalau menulis itu adalah kita pendahuluan ada 5 subjudul. Nah, 5 subjudul ini kami harapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengikuti panduan ini 1.1 belakang 1.2 karena kemarin A, B, C, D, E begitu ya. Jadi tolong Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang masih belum menggunakan 1.1 untuk subjudul, 1.2, 1.3 dan seterusnya, mohon nanti ditengok kembali disertasi masing-masing bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah berjalan disertasinya mulai dari yang kolokium sampai yang tinggal menunggu sidang terbuka ya. Nah, ini banyak juga yang tinggal menunggu sidang terbuka. Tolong penulisannya karena saya ini dari sistematika penulisan ya. Jadi tolong diperhatikan lagi setelah bab 1 pendahuluan, kemudian 1.1 sampai 1.5. Baik yang kualitatif yang kiri maupun yang kuantitatif yang kanan ya. Nah, mungkin ada perbedaan sedikit di 1.2. Kalau di kualitatif itu subjudulnya perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Tetapi sebetulnya kalau nanti kita lihat isinya itu hampir sama dengan yang kuantitatif. Karena ada identifikasi uraian tentang alur ya permasalahan yang akan dibahas termasuk pembatasan-pembatasan supaya peneliti fokus dan kemudian pertanyaannya ya pertanyaan penelitian itu ada di perumusan masalah. Nah, kemudian kalau bab 2 ini sudah mulai ada perbedaan antara yang kualitatif. Kalau kualitatif, nah ini ada beberapa juga yang tertarik yang saya ingat kemarin karena baru saja saya ikut menguji proposalnya Pak Yosep Agus itu kualitatif. Jadi bab 2 itu kalau kualitatif isinya 3 subjudul. Nah, nanti masing-masing subjudul ini anaknya itu fleksibel kalau anaknya. Tetapi kalau dari bab 2 tinjauan pustaka kemudian subjudulnya ini masih kita atur ya, kita atur di buku panduan. Kalau sudah nanti 2.1 landasan teori dalamnya mau 2.1.1 sampai 2.1.10 kemudian anak lagi 2.1.1.1 2.1.1.2 dan seterusnya monggo silahkan karena sesuai dengan substansi yang dibahas masing-masing ya oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi intinya untuk subjudul di bab 2 tinjauan pustaka kalau kualitatif itu cukup 3. Kemudian kalau yang kuantitatif ada 4 subjudul. Kenapa? Karena Bu Dr. Susi, Bu Dr. baik, Susi. Ya. Nah, ini mungkin diinikan ya Bu Dr. Susi ya. Jadi di sini kerangka konseptual tetap sama.
mungkin penelitian terdahulu itu tetap harus ada ya, Bu Susi ya. Iya, Iya sebetulnya kan? di kiri iya tidak ada. Iya ya, Bu Susi, ditambah aja enggak apa-apa Bu Susi. Oke, baik. Tulis di sini. Jadi habis landasan teori ya toh. Kemudian pengembangan Sebelum sebelum pengembangan sebelum teori ya. rangka konseptual itu ada penelitian terdahulu. Baik. Terus pengembangan sebetulnya ini adalah pengembangan bukan teori ya Bu ya, pengembangan dari novelty ya. Iya, betul. Pengembangan novel. Kebaruan Pengembangan ya. iya novelty Ya, pengembangan oke. novelty Oh, baik. pengembangan pengembangan teori dalam kurung novelty ya Oh, Bu ya baik, baik. kan. Eh, eh, dalam kurung itu di Healthy. kanan juga ada ya di kanan Baik. lanjutan teori terus pengembangan itu Ya, jadi eh, di sini saya eh, tambahkan dulu. ya Maaf, malah ke nanti itu di anu di sebetulnya udah ada ya. di dalamnya ya Iya, Bu nanti cuma kalau sudah nggak masuk apa-apa di bab duanya, Prof, ini sudah dimasuk di bagian intinya, Prof. Kalau ini kan iya subjudulnya. Jadi iya kalau tapi di dibuat kuantit, subjudul aja Bu oh dibuat baik. subjudul aja ya biar anak kadang kan kita bicara toh itu terus pengembangan novelty-nya tuh di setelah Di mana teorinya gitu ya? iya Baik, jelasin aja. ya. Jadi nanti kalau di kuantitatif dalam komponen 2.1 landasan teori itu termasuk di dalamnya ada pengembangan novelty-nya gitu, Iya Prof. langsung di sub aja bagaimana Oh Mbak baik, ya ya boleh. Kok dua nggak mau titik ya? dua Nggak mau di ini, belum nggak mau nanti ini. Tolong Mbak Wici ikut mencatat ya Mbak. Ini kok yang kanan nggak mau di itu enter. Oh, baik, Bu. Jangan-jangan ya. Jadi coba deh ya setelah jadi isinya landasan teori terus pengembangan teori atau novelty ya toh ya pengembangan atau langsung pengembangan novelty aja nah, ya. ini bisa Nah, pengembangan novelty. pengembangan Novelty. novelty ya Nah, terus kemudian penelitian terdahulu, rangka ya pengembangan. Ya konseptual betul. Itu di hipotesis kuning-kuning, Bu, pengembangan. ya Nanti dijelasin ya, Bu, kaitannya baik dengan signifikansi, Bu. ya belum ya betul Nah, terus betul yang Prof yang ya kiri juga sebelum kerangka konseptual ditambah itu apa pe- penelitian penelitian terdahulu ya. dahulu, Oh, iya baik. Ya, di bawahnya. ya, berarti di sini Wiji, saya Iya, enter halo Wiji, Prof. langsung Ya, dimasukin. penelitian terdahulu. Ya, Dahulu. Nah, hmm, ini saya di kuning-kuning. kuning-kuning Bu, dua itu. Ah, ya betul, Prof. Nah, oke ya. Ya, Dan nanti dijelasin. ya Nah, baik, ya, baik. oke. Nah, udah. Kemudian Ya, kalau Bapak yang Ibu ya dihafal. Ini harus hafal, Bapak Ibu. ya Baik, betul. Prof. Nah, Oke. Baik, Prof. ya sebetulnya ini apa ya? Kita biar apa punya konsep yang sama gitu ya. Nah, sekarang yang metode penelitian bab 3. Bab 3 ini juga agak sedikit ada perbedaan untuk sistematika penulisannya. Yang 3.1 sama persis ya. Jadi setelah bab 3 pasti anak-anak subjudulnya itu diawali dengan angka babnya. Jadi ini bab 3 berarti 3.1 begitu ya. Mbak Wiji apa Mbak Dini kalau ada yang bersuara silahkan langsung di mute ya sebagai host. Nah, kemudian saya baik. lanjut setelah rancangan penelitian, saya yang kiri dulu ya. Kalau kualitatif setelah rancangan penelitian langsung membicarakan tentang unit analisis. Jadi unit analisis itu bisa level individu, level entitas, perusahaan, level industri, level negara Ya, ya, atau bahkan mungkin level dibedakan provinsi. dulu Bu dengan yang kanan dulu. Rancangan sama-sama ada. Sama ya persis uraiannya. Nanti di dalam diulang lagi Prof ini baru daftar isi dulu Ya, enggak supaya daftar isinya biar kita ini juga betulin bareng, Bu. oh Jadi baik baik kita masukin lagi. Sepertinya, ya walaupun walaupun untuk
ini ya Bu ya, walaupun untuk kualitatif ya, mestinya Ya. kan tetap ada definisi operasionalnya kan ya Bu ya. Nah, Operasional iya dari betul. judulnya itu, ya toh, Ya, kan itu juga merupakan variabelnya. Bapak Ibu betul nggak? Misalnya judulnya pembentukan eh, indeks CG hijau. ya, Nah, kan harus di definisi operasional kan. ya betul. CG hijau itu apa? Nah, jadi tetap ada, Bu Susi ditambah. Baik. Jadi di Ya, sini definisi operasional operasional variabel. dan dan unit analisis atau dan pengukuran. Enggak, kalau unit analisis itu sebetulnya kan masuk dalam itu ya Bu, populasi dan sampel Populasi ya. dan sampel, iya betul. Ya, Berarti di sini dan pengukurannya. Tapi bukan ya. pengukuran, bukan definisi operasional variabel kan. Jadi definisi operasional dan pengukurannya gitu aja ya, Bro. Ada nyebutnya variabel atau bukan kalau kualitatif ya. Itu Pak kan juga Yusef, Pak definisi Yusef yang baru baru hangat nih kemarin habis sidang proposal. ya, enggak itu enggak Ya, apa-apa. nggak Langsung ada. kita sebentar gini. Bu Susi, ini Ya, Prof. definisi operasional variabel kan pengukurannya tuh dipisah aja Bu. 3 titik berapa ini? 3 titik. Oh, itu langsung digabung ya. Iya, Definisi operasional dan pengukuran. Oke. Ini juga variabel toh Bu. Sama ya, kan? ya, oke. Misalnya Ya, indeks CG hijau. Ya toh? ya, Nah, ya, itu kan apa? CG hijau ya, itu. Itu kan ya. variabel juga. Nah, ya betul. Nah, Nah, betul. terus kalau yang di kuantitatif itu 3.3 kan metode pengumpulan data. Nah, itu termasuk teknik sampling, apa populasinya, kemudian Iya, bagaimana sampai menjadi sampel gitu. iya. Ini sebetulnya kalau di sini metode pengumpulan data itu kan juga sudah masuk ke populasi dan sampel itu kan Betul. di metode pengumpulan data. Betul. Iya, Kemudian jenis data pun juga masuk, mau iya, menggunakan jenis data primer, data sekunder, itu iya, semua masuk di metode pengumpulan data. iya. Terus unit analisis masuk di situ Ya, kan. betul. Ya, Iya, betul. Panggil ya. Unit Bupati itu. analisis. Jadi populasi dan sampel itu dan judulnya ya metode Metode pengumpulan ya, data. ya, Udah nomor 4 itu aja naik. Sebetulnya ya, sama kalau judulnya. ya, Cuma nanti di uraiannya ada unit analisisnya. Sama, ya, di sana kan juga unit analisisnya perusahaan iya, di betul. Nah, kuantitatif. ya, terus berarti sama sampai 3.4 saja ya, Prof? Sebentar, Mbak. Metode Ya, adalah metode pengumpulan data, metode analisis data. analisis. Ya. Oke. Terus ini sensitivitas sama itu. Nah, itu masuk di metode analisis data, Prof, nanti Ya, penjelasannya. di sana di dalam dijelaskan Ya, ya. dijelaskan Dan betul. analisa sensitivitas dan ekspansi Ya, ya. Oke. betul. Ya, jadi pada intinya sama nanti judulnya Bapak Ibu. Ya, betul. Cuman Ya, isinya mendengarkan dari sini dan ya, membaca. ya, betul. Biji Nah, itu ya, terus biji ini bab huruf ya. 4. Bab 4 itu, Prof, kalau di kuantitatif adalah deskripsi data atau objek penelitian, kalau di kualitatif pelaksanaan penelitian. Ya sama toh, di pelaksanaan itu juga sebetulnya deskripsi kan. Deskripsi Ya, objek penelitian kan. iya. Iya, Jadi, sama sebetulnya. Deskripsi data dan objek penelitian itu kan ya, sebetulnya sama. ya, Eh, berarti kiri kita ganti aja, Prof, sesuai iya, dengan yang ya itu kan udah kita. objek penelitiannya dia melaksanakan kan. Ya, berarti kita copy dari yang kanan ya. Kita Ya, copy, kita pindahkan ke kiri. datanya dia kan juga harus nyebutin kan siapa si anunya Bu Susi, siapa
iki loh Bu Susi, informannya itu Ya, kan data. narasumber, Iya, partisipan. iya. Dan objeknya, ya Ya, toh, ya, objeknya di terus pelaksanaannya bagaimana itu kan deskripsi, ya. Jadi di ya, sini deskripsinya objek, eh, deskripsi data, objek penelitian dan ya. objek dan pelaksanaan penelitian, Bu Susi. Oke, baik, Prof. Objek dan Berarti ini saya koma aja. tambah, ya. Ya, koma, terus di sini dan pelaksanaan Ya, penelitian gitu. Nah, terus nanti ini sama, bukan hasil penelitian, sama analisis hasil penelitian. penelitian, sama. Ya, analisis hasil penelitian. Oke. Hmm. Terus Ya, pembahasan hasil hasil penelitian. penelitian ya. Oke. Dah. Nah, ini juga yang bab 5 ini ada yang kebalik, Prof. Kalau biasanya di kuantitatif itu setelah simpulan keterbatasan, baru implikasi, baru saran. Nah, ini kalau di Ya, kualitatif itu kok implikasi duluan. Apa disamakan saja, Prof? ya. Sebetulnya simpulan, ya disamakan kanan, Ya, udah keterbatasan. keterbatasan ya, Prof. Iya, kan Ini nanti Bapak Ibu implikasi itu dari simpulan yang baik-baik. ya, Tapi betul. saran itu dari keterbatasan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini implikasinya saya. Makanya dibuatnya simpulan keterbatasan dulu, baru implikasi dan saran. Dah, Ya. yuk Ya. dijelasin, Bu Ya, Susi. sekarang Mbak ini Wiji kita itu dirubah begitu ya, Mbak Iya, Wiji. Prof. Ya. Dan kalimatnya nanti di dalam dirombak-rombak ya, Bu Susi. ya betul, betul. Baik. Kualitatif. Ya, jadi ini kita langsung ke bagian inti itu adalah di bab Ya, 2. Ini bab 1 kita lewati saja, langsung kita bab 2. Nah, ya. bab 2 itu adalah inti dari disertasi kita. Baik. Bentar, Nah, sebentar. Itu, ya, oh ya, ini sistematika. Oke, ya, ayo. ya, pertama adalah dari bagian awal dulu. Bagian awal itu adalah sampul pertama kali ya. Sampul depan itu yang hard cover, sampul dalam adalah yang warna putih ya kan, yang kertas biasa, kertas HVS. Kemudian ada halaman prasyarat gelar. Nah, ini mulai dari halaman prasyarat, mulai dari sampul sebetulnya itu ada di lampiran semua template-nya. Jadi ada contoh template-nya mulai dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman prasyarat gelar, halaman pengesahan, halaman persetujuan, halaman pernyataan tentang keaslian penulisan, halaman penetapan panitia penguji, itu ada template-nya. Sampai halaman ucapan terima kasih. Ya, kalau nanti di masih seperti apa sih contohnya, ada template-nya semua. Kemudian halaman abstrak. Nah, halaman abstrak ini nanti kita akan lihat terdiri dari 2 jenis abstrak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti apa nanti abstrak itu ada di bawah ya. Jadi ini adalah urutan penulisannya dulu. Setelah halaman abstrak, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian kalau perlu nanti di paling bawah setelah lampiran adalah daftar arti, lambang, singkatan, istilah, dan sebagainya bila perlu. Nah, kemudian inilah inti kita menulis disertasi adalah di bagian inti ini ya. Nah, nanti tetap ada sih abstrak ya. Ini kita ulangi lagi. Tadi sudah saya sampaikan bersama revisian dari Prof. Etik ya. Jadi nggak perlu saya ulang lagi karena di sini belum ada revisian. Nanti ngikutin yang di depan tadi. Akan segera direvisi dan akan segera diperbarui untuk dimuat di dalam web kita ya. Kita kan sudah punya web sendiri. Jadi tunggu dalam hitungan hari ya Mbak Wiji, kalau cuma revisi kecil ya untuk Baik, Bu. segera diupload di web kita ya, Iya. Mbak Wiji ya. Iya, Bu. Baik. Ya, oke siap. Jadi ini masih ada yang tadi sudah direvisi, segera akan diperbaiki. Nah, sekarang kita langsung ke bagian awal tadi ya. Nah, ini sudah dijelaskan lagi
contoh lihat lampiran 4, contoh lihat lampiran 5, dan seterusnya. Saya tidak perlu mengulang, sampai dengan halaman kata pengantar pun ada contohnya di lampiran 9. Ya, setelah lampiran 9, nah ini abstrak juga ada contohnya di lampiran 8 ya. Ini abstrak, halaman abstrak. Kemudian daftar tabel, daftar isi, daftar gambar, itu semuanya ada contohnya juga cara menyusunnya, cara mengetiknya ya. Jadi di sini semuanya ada. Surat pengantar kepada dosen pembimbing juga ada di lampiran 1. Nah, inilah kita sampai ke bagian inti penulisan disertasi. Nah, silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, nanti kita sambil diskusi. Jadi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah bisa sambil melihat pedoman ini masing-masing. Ya, karena silahkan yang belum punya langsung segera download sekarang juga. Silahkan dibuka webnya, S3 Konsentrasi Akuntansi, kemudian carilah buku pedoman akademik ini, silahkan langsung di-download. Sehingga kita mari bersama-sama membaca. Nah, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif isinya sama. Yaitu pertama kali menggambarkan konteks atau situasi penting yang mendasari munculnya permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Sehingga di dalam latar belakang ini, yang menjadi fokus penelitian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu itu sebetulnya adalah dari variabel yang paling kanan dulu, dependen, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang ini konteks permasalahan yang hendak disajikan. Jadi kondisi terkini ya. Kemudian biasanya uraian latar belakang ini ya dari mulai 1.1 sampai dengan 1.5 atau maaf 1.1 saja ya. 1.1 itu sekitar 10 halaman. Sekitar 10 halaman. Jadi argumentasi dan daftar isinya dibetulin juga sampai dalamnya ya. Baik, Prof. Ya. Jadi Nanti argumentasi Bu dan Susi juga langsung robah ya dalam. ya betul Prof, ya betul. Ya, tidak lebih dari 5 tahun ya. Ini untuk memunculkan permasalahan yang hendak disajikan, hendak diteliti. Jangan sampai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu salah kaprah dengan artikel untuk teori dasarnya. Itu beda lagi. Ini adalah untuk menemukan ide. Jadi untuk menemukan ide adalah menyajikan kondisi terkini, argumentasi dan referensi tidak lebih dari 5 tahun ke belakang. Jadi supaya mendapatkan isu-isu yang kontemporer, gitu ya, tujuannya itu. Kemudian konteks permasalahan itu bisa merupakan tinjauan historis, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kultural. Ya, ini sudah bisa dibaca sendiri. Yang penting di sini nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sebagai peneliti itu bisa menguraikan tentang deskripsi pentingnya penelitian ini dilakukan. Bagaimana fenomena atau fakta-fakta yang sudah dijabarkan di alinea sebelumnya itu menjadi argumen dalam penelitian ini. Penelitian harus mampu memberikan peneliti harus mampu memberikan argumen untuk menguatkan motivasi bahwa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, kemudian fenomena dan fakta yang disampaikan juga perlu didukung dengan penelitian terdahulu yang relevan. Dan penelitian terdahulu yang relevan sebisa mungkin berasal dari jurnal bereputasi, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Kalau internasional bereputasi itu adalah terindeks Scopus atau WOS. Kalau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2. Hanya SINTA 1 dan 2 saja kalau yang bereputasi di dalam negeri. Karena kita tahu akreditasi SINTA itu sampai 6. Nah, jadi SINTA 1 dan SINTA 2 masih bisa ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu dijadikan menjadi referensi untuk timbulnya isu atau motivasi penelitian. Ya. Nah, ini. Jadi setelah ditunjukkan dasar argumentasi yang didukung artikel tadi, nah sekarang nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga harus bisa menjelaskan tentang riset gap.
dari masing-masing hubungan antar variabel, atau di kiri pun ya, di kiri pun waktu mau menjelaskan tentang motivasi untuk riset kualitatif juga harus menyampaikan riset gap. Nih, ya, kesenjangan hasil penelitian terdahulu. Nah, jadi kemampuan mengidentifikasi bagian mana yang belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu atau atas terjadinya sebuah fenomena baru. Nah, ini yang berat di sini nih. Kemudian juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu nih harus bisa membuat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang didukung dengan argumen dari peneliti. Perbedaan itu biasanya kalau di penelitian-penelitian terdahulu belum memasukkan variabel mediasi, ya, perantara, variabel moderasi yang akan memperkuat atau memperlemah pengaruh X ke Y. Nah, itu harus disampaikan di sini sebagai pembeda. Jadi di latar belakang sudah harus disampaikan pembeda penelitian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, kemudian, nah ini bagian latar belakang itu juga harus menjelaskan tentang, nih, akhirnya ya, batasan. Nah, batasan fenomena yang akan Bapak-bapak dan Ibu-ibu teliti, supaya fokus. Batasan itu bukan membatasi diri, tetapi memfokuskan masalah yang akan disusun. Termasuk di sini nanti misalnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan memasukkan variabel kontrol. Nah, itu di dalam latar belakang ini di akhir-akhir alinea sebelum selesai ditutup itu sudah harus diceritakan sedikit. Karena memasukkan variabel kontrol pun itu juga harus didasari penelitian terdahulu yang sudah stabil membuktikan pengaruhnya terhadap variabel dependen, gitu ya. Nah, kemudian di dalam bagian latar belakang ini sebaiknya sudah disinggung juga novelty yang akan menjadi keunggulan atau orisinalitas dari penelitian Bapak-bapak Ibu-ibu semua. Jadi orisinalitas penelitian itu adalah novelty, juga sudah diuraikan ya di latar belakang. Oke ya. Nah, ini bagian 1.1 sudah selesai. Saya buka kesempatan kalau ada 1-2 orang Bapak-bapak dan Ibu-ibu ingin menyampaikan pendapatnya. Silakan 1.1. Izin Prof, izin Silahkan. Prof, Ibu Ya. Tusi. Nah, ini siapa dulu nih yang akan diberi kesempatan, Mbak Wiji? Mbak Wiji, karena saya kan nggak bisa melihat peserta satu persatu. Ada Pak Richard, tapi mau langsung apa selesai dulu baiknya ya Bu? Apa langsung apa gimana? Atau gini Iji aja. itu nggak mendengarkan loh. Kan sudah ditawarkan nama Bu Susi. Ini Oh baru iya, baik Prof. siapa mau bertanya. Biar Pak ini Richard. ya, biar interaktif gitu loh. Ya, Iya. Ayo silakan Pak Richard. Ya, Ayo, terima kasih, Pak Prof. Richard, kan kita diskusi. Yuk, Ya, Pak terima Richard. kasih Bu Tusi. Untuk yang tadi ada tambah novelty Ya. di 1.1. Apa Ya. bedanya sama signifikansi penelitian di 1.4? Oke, saya ya Pak apakah Richard cuma disinggung aja Oke. Pak, disinggung aja. Penelitian ini mempunyai novelty dari pengukuran variabel apa, gitu kan sudah Oh, cukup. gitu aja ya Bu. Ya, Singkat aja ya Bu. Singkat. dikenalkan aja, dikenalkan dalam bentuk kalimat, gitu ya. Ya, baik. Baik, Bu mungkin Susi. lebih dilengkapi Bu Susi. Variabel ini pengembangan penelitian ini ya Ya. ada di variabel apa. Nah, begitu Yang Pak Richard, ya. semula, dengerin ya semuanya. Yang semula misalnya variabel X. Yang semula variabel X itu mengacu ke penelitinya Huang 2019 misalnya ya, yang terdiri dari 3 dimensi dan 7 indikator gitu ya, Mas-mas Mbak-mbak. Nah, dengan adanya kelemahan dari penelitian Huang tersebut, nah sebutkan penelitiannya. Bapak Ibu, apa kelemahannya? Bapak Ibu, catat ya ini ya, catat tuh semuanya. Satu Itu alinea cukup ya Prof ya, satu standar alinea dulu. seperti itu tadi, standar. Nah, terus dengan kelemahan dari penelitian, jelasin kelemahannya. Apa, begitu ya. Nah, dengan demikian
penelitian ini memodifikasi variabel X tersebut ya dengan menambahkan misalnya 3 dimensi lagi dengan gitu. 6 indikator. Ya, misalnya Dengan seperti itu. demikian, modifikasi variabel X, modifikasi loh ya, berisi 6 dimensi dan 13 indikator. Dah, Ya, paham seperti itu. semuanya? Ya, jadi satu alinea Baik, sudah Kak. cukup. Ya, Nah, oke. tapi Ya, di sini Bro. seperti itu, Paham, Bro. pakem begitu Paham. aja. Ya, Ya, betul. ya, satu Baik. alinea. Ya, oke. Ya, itu yang terpenting. Terus sekarang monggo Bu Susi kaitannya ke bab 2. Nanti dulu, Pengembangan. Prof. Ini masih 1.2 dulu, Prof. Tadi kan menyinggung di 1.1. Kita lanjut dulu. Oke, nanti Ya, kita anak-anak enggak pertanyaannya si siapa tadi Mbak? Si Richard. Richard itu kan kaitannya yang 1 dan yang 2 tadi kan. 1.1 sama 1.4, Prof. Yang novel Oke, ya. signifikansi. Nah, Jadi harap tahu ya signifikansi itu nanti kaitannya ke bab 2.2 ya, Bu Ya, Susi ya. betul. Ya, betul, Prof. 2.2 Bapak Ibu. Nah, betul. Oke, Ya. 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 Loh, Sekarang kita lanjut lanjut. ke 1.2. 1.2 kan kalau di kiri sudah dibetulkan ya tadi ya, tidak langsung perumusan masalah, tapi memang harus ada uraian sebelumnya. Intinya sih sebetulnya sama. Jadi kalau kita lihat di uraiannya di sini, di bawahnya, itu ada kata-kata yang menyebutkan sebelum sampai ke kalimatannya, itu harus ada uraian narasinya. Nah, ini kan saya kuning-kuning ini karena saya mau menekankan. Jadi sebetulnya di kiri yang kualitatif pun nanti ada kalimatannya, tapi sebelum kalimatannya itu adalah ada uraian. Uraian tentang perubahan peraturan sehingga perlu dilakukan pengukuran baru, ada perubahan fenomena sehingga perlu teori baru, atau perubahan situasi tertentu sehingga diperlukan cara baru dalam mengatasi masalah. Itu diuraikan dalam bentuk narasi. Ya, Di kanan saya intervensi. Itu judulnya identifikasi masalah. Nah, ya ini tadi di Ya. daftar isi udah ini. Ditambahi identifikasi. Oke. Jadi identifikasi ya. Identifikasi dan perumusan masalah. Ya. Jadi disamakan dengan yang kanan ya, Prof. Iya. Jadi kiri ini ditulis 121 ya, Bu. Identifikasi masalah dulu judulnya. Oh, setelah 1.2 terus ada anaknya, Prof. Iya, 1.2.1 itu identifikasi. Ya, Bapak Ibu. identifikasi masalah. Kanan juga ya, Prof, berarti ya? Iya. Ya. Terus bawahnya baru perumusan masalah. Ya, betul. Kanan juga sekalian. Ya, itu ya, Bapak Ibu. Udah mantap nanti Bapak Ibu harus rapi. Gitu. Wow. Ya, betul. Pasti seneng para penguji. Langsung, wah, dapat A. Udah rapi. Udah lengkap. Ya. Oke. Pokoknya, terus 122 perumusan masalah. Susi. Ya, betul. Nah, kalau di sini kan ada nih perumusan masalah disampaikan. Nah, ini kan nanti kita langsung tambah di sini penomoran 1.2. 1.2.2 perumusan masalah. Nah, ini dalam kalimatannya. Ya. Nah, yang kiri sudah, Bu. Yang kiri belum nih. Ya, sekalian. Ini perumusan masalah. Nah, begitu ya, Mas-mas, Mbak-mbak. 1.2.2 perumusan masalah. Nah, jadi antara 1.2.1 dengan 1.2.2
2 ini sekarang sudah terklasifikasi karena kan banyak juga waktu maju proposal itu masih belum ada identifikasi masalah. Jadi langsung identifikasinya diabaikan, langsung perumusan. Jadi berikut disampaikan perumusan masalah penelitian, titik 2 langsung kalimat tanya. 1, apakah? 2, apakah? Nah, begitu ya. Jadi ini nanti tolong setelah ada subjudulnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, nanti tidak akan terlewat lagi ada narasi identifikasi masalah sebelum ke kalimat tanya sebagai perumusan masalahnya. Nah, itu. Ya, mungkin saya beri contoh, Bu Dr. Susi. Ya, silakan, Prof. Contoh, Mas-mas, Mbak-mbak. Identifikasi masalah untuk terkait dengan perumusan masalah, pola pikirnya sebagai berikut. Misalnya, Bapak Ibu mau merumuskan masalah, apakah manajemen laba berpengaruh pada kinerja perusahaan? Itu kan ya, Bapak Ibu ya. Misal itu ya. Yuk, Ya. ayo pola pikirnya diikuti. Bapak Ibu. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof. misalnya Bapak Ibu mau menulis itu. Terus Bapak Ibu diidentifikasinya biar nyambung. Bapak Ibu bercerita. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang dilihat dari kinerjanya itu perusahaan-perusahaan publish, sekian emiten, sekian itu menunjukkan manajemen laba. Dengan demikian, indikasi manajemen laba di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu semakin meningkat. Itu identifikasinya, Mbak, Bapak Ibu. Paham? Ya, paham, Prof. Ya, baru setelah tahu kasusnya, permasalahannya seperti itu, baru Bapak Ibu merumuskan pertanyaan. Ya. Itu, apakah terdapat pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan? Ya. Itu ya. Ya. Baik, Ya, Prof. Paham? Paham nggak? Ayo satu-satu. Izin boleh Satu-satu. bertanya, Prof? Ya, Ada yang paham mau ya? bertanya, Prof? Silakan. Ya, silakan. Ya, Bu Ya, izin Sofi. bertanya. Berarti Sofi. tadi ya, baik, Prof. Diidentifikasi masalah itu sebenarnya adalah merangkum dari fenomena yang sudah kita sampaikan di latar belakang tadi ya, Prof. Iya, iya. Oke, Ya, baik. latar Kemudian, belakangnya secara luas dulu toh, terus ini lebih memfokus ke manajeman labanya. Tapi Ya. jangan sama, ya. oh, oke, Jangan baik. sama. Ini data yang sudah lebih real Lebih dengan ya, tapi yang di atas tadi itu fenomena secara global, terus disertai dengan penelitian, ya kan? Ya, betul. Nah, Riset gitu ya. gap. Ya, Ini baik. singkat saja. Oh, ya, izin satu lagi boleh Bu Susi Singkat. dan Prof, maaf. Tadi Iya. Silakan, Bu Sofi. ada sedikit mengganjal Bu Susi. Silakan. Bu Sofi. Putus. Kemudian di bab 2, ya, mohon maaf. Tadi belum terdengar tadi sebelumnya. Oh, maaf ya. Ini Bu Susi izin bertanya. Tadi di bab 1 besar, di bab 1 awal di bawah kata pengantar kan ada bab 1 pendahuluan. Ya. Kemudian di bab 2 yang di inti tadi ada lagi bab 1 pendahuluan juga. Nah, ini bedanya apa ya? Oh enggak, sama itu tadi kan bab 1 pendahuluan itu pendahuluan buku pedoman, Bu Sofi. Oh, mohon maaf ya. Mohon maaf. Nah, mohon makanya maaf. kalau Ya, sudah baik. bagian inti ini adalah isi disertasi kita. Oh, siap. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Nah, jadi pendahuluan untuk pengantarnya buku pedoman sama pendahuluan untuk bagian inti ya. Saya Bagian pikir dari isi saya disertasi begitu. kita. Oke, baik, terima kasih. Terima Nah, kasih. kemudian saya lanjutkan sedikit setelah sampai ke perumusan masalah kan nanti bentuknya kalimat tanya. Itu akan menjadi hipotesis nanti di akhir bab 2 untuk yang kuantitatif. Jadi kalau perumusan masalah ada 8 nomor, nanti hipotesisnya ada 8 nomor. Untuk yang kuantitatif dulu ya, saya jelaskan. Tetapi, ada tetapinya, kalau Bapak Ibu menggunakan variabel mediasi atau
penghubung ya, untuk intervening. Nah, itu antara jumlah perumusan masalah dengan jumlah hipotesis berbeda. Kenapa? Karena di dalam perumusan masalah ada kalimat tanya yang mempertanyakan bahwa nantinya itu pengaruh variabel X ke Y itu mana yang lebih berpengaruh? Apakah melalui M, yaitu mediasi, atau langsung? Nah, ini tidak ada hipotesisnya. Jadi biasanya kalau misalnya nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu menggunakan 3 variabel independen, 1 variabel mediasi, 1 variabel dependen. Berarti pengaruh langsungnya masing-masing ke mediasi dan masing-masing ke dependen itu 6, ya kan? 6. Kemudian untuk yang melalui yang di tengah, itu kan ada lagi biasanya ada yang langsung diperinci 3 nomor, ada yang digabung. Ini style, ini fleksibel. Tapi satu lagi, sebelum ke pengaruh mediasi, tadi ada pengaruh variabel yang di tengah ke kanan. Sehingga untuk yang pengaruh langsungnya, saya ulangi, kalau independennya ada 3, mediasi 1, kemudian dependennya 1, pengaruh langsungnya ada 7 nomor. Kalau yang melalui yang di tengah, berarti nanti untuk diujinya di bab 3 sama bab 4 berarti ada 3, karena X1 melalui M ke Y, X2 melalui M ke Y, dan X3 melalui M ke Y. Tetapi perumusan masalahnya boleh digabungkan. Sehingga kalau mau digabungkan, pengaruh langsungnya 7, yang gabungan melalui M atau lebih kuat yang langsung itu 1 nomor berarti 8. Tetapi hipotesisnya hanya pengaruh langsung saja. Jadi hipotesisnya ada 7. Kemudian di bab 3 nanti kalau kita sudah masuk ke metode analisis data, harus diuraikan juga bagaimana menguji perumusan masalah yang melalui variabel mediasi. Demikian juga nanti di bab 4 dibahas. Nah, itu adalah yang kanan, kalau melalui mediasi. Kalau moderasi, yang kanan itu maksudnya yang kuantitatif. Kalau moderasi, semua perumusan masalah ada 8, 4 adalah pengaruh langsung, 4 adalah melalui variabel moderasi, berarti 8. Nanti hipotesisnya juga ada 8, di bab 4 dibahas juga 8. Jadi yang agak berbeda sedikit kalau menggunakan mediasi. Antara perumusan masalah dengan hipotesis lebih banyak perumusan masalah, kemudian di pembahasan sesuai dengan di perumusan masalah. Kalau yang di kiri, ini adalah perumusan masalah untuk bagaimana si peneliti ini menggambarkan step-step yang akan dibahas. Termasuk nanti kan kelihatan di situ di dalam pertanyaannya itu apa yang akan teliti itu novelty-nya di mana gitu ya. Jadi kalau di kiri ini pertanyaannya kan bukan apakah X berpengaruh terhadap Y, bukan ya. Jadi ini lebih fleksibel kalau pertanyaan untuk yang kualitatif. Nah, kemudian untuk tujuan ini kan 1.3 ini terdiri dari 1.3.1 sama 1.3.2, yaitu 1.3.1 tujuan. Jadi ini bisa langsung saya judul aja biar nanti tidak membingungkan seperti tadi yang identifikasi ya, ini tujuan penelitian. Kemudian setelah tujuan adalah manfaat penelitian. Ini bagian kanan juga sama, yang kuantitatif ini yang saya tulis yang kiri dulu biar menyingkat waktu. Nanti saya akan segera edit supaya bisa dimasukkan di web kita, manfaat penelitian. Nah, ini adalah tujuan harus sesuai dengan perumusan masalah. Jadi tujuan itu menunjukkan jumlah nomor yang sama persis karena adalah merupakan goals ya, apa yang ingin dibuktikan, apa yang ingin diuji, apa yang ingin dianalisis dari perumusan masalah. Jadi jawaban. Jadi di sini adalah fokus penelitian pada 1.2. Kalau manfaat, nah ini manfaat itu kalau kita mau membreakdown biasanya ya Prof. Susi, aku nambahin dulu. Ya Prof. Nambahin untuk perumusan masalah dan tujuan. Ya Prof. Kalau perumusan masalah itu bentuk tanya dan tidak ada kalimat pengaruh positif atau pengaruh negatif ya, atau betul. Maaf, memperlemah. Itu tidak ada, Bapak Ibu. Paham?
Jadi perumusan Paham, Prof. masalah Paham, hanya Nah, apakah Paham, Prof. terdapat pengaruh gitu ya, Prof? ya, titik. Tapi nanti waktu di hipotesa itu disebutkan terdapat pengaruh positif atau terdapat pengaruh negatif X terhadap Y. Ya, Gitu betul. ya, Bapak Ya, Ibu. Prof. Terima kasih. Ya, Ya. itu Ya, Prof. dicatat. Kemudian tujuan. Bagaimana tujuan? Tujuan itu kata statement. Tinggal tadi apakah terdapat pengaruh X terhadap Y kan? Mohon maaf itu ada yang bocor. Nah, sekarang kalau tujuan itu tinggal berbicara gini. Untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y. Bukan mengetahui ya, menganalisis. Menganalisis. Ya, betul, Prof. Analisis ya. Menganalisis, ya. Pengaruh X terhadap Y. Itu ya. Ya, betul. Kalau hipotesa tadi gimana? Terdapat pengaruh positif X terhadap Y. Ya. Ya, beda ya. Beda ya, tiga tadi ya, perumusan, tujuan, dan pengembangan hipotesa. Ya, betul. Jadi di perumusan masalah tidak ada kata-kata pengaruh positif, pengaruh negatif, tidak ada kata-kata memperkuat atau memperlemah. Hanya memoderasi gitu ya, Prof. Atau memediasi. Atau Memediasi enggak ada ya Bu Susi ya. Kan nanti ya, cuma semuanya langsung. Ya. ya, yang Oke. langsung aja, terus nanti mana yang lebih berpengaruh melalui variabel Ya. mediasi atau langsung ke variabel dependen gitu, Prof. Ini sekarang yang kanan tidak ada itu kanan belum sampai hipotesa ya. Oke. Belum. Ya. Maka lanjut Bu Makanya Susi. lanjut dulu. Signifikansi. Nah, manfaat itu nanti tinggal di breakdown, biasanya kan manfaat itu kontribusi yang diharapkan. Kalau manfaat ini masih kontribusi yang diharapkan. Nah, nanti kontribusi itu biasanya terinci dalam kontribusi teoritis, kontribusi manajerial, kontribusi regulator ya, regulasi, atau terakhir kontribusi praktis. Ini adalah kontribusi atau manfaat penelitian adalah kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Gitu. Nah, masih harapan ya karena bab 1. Kemudian kalau signifikansi penelitian. Nah, ini baru nih. Signifikansi penelitian ada bedanya dengan tadi menyinggung di 1.1 pendahuluan. Jadi di bagian ini detail dan tajam tapi ringkas. Dibuat apa yang akan menjadi novelty. Ya, kebaruan adalah bagian paling penting pada pendahuluan yang digunakan untuk mendukung latar belakang dan kontribusi manfaat penelitian. Kebaruan merupakan ide original dari peneliti dengan memberikan argumentasi, misalnya menambahkan pengukur variabel baru dalam suatu model. Ini maksudnya kalau misalnya penelitian menggunakan data sekunder, kemudian salah satu variabelnya pengukurannya menggunakan model, misalnya mengukur kualitas laba. Biasanya kan ada model untuk mengukur kualitas laba, nanti menambahkan variabel baru di dalam model tersebut. Kemudian bisa tadi sudah disampaikan Prof, menambahkan dimensi baru dalam kuesioner tertutup. Ya, kalau menambahkan dimensi baru nanti 3 dimensi, ya kan? Kemudian masing-masing dimensi ada indikatornya. Jadi di sini langsung dijelaskan apa yang menjadi kebaruan di dalam signifikansi. Sudah detail, sudah rinci, tapi singkat padat, gitu ya. Karena nanti akan dipakai sebagai dasar, diperlukan uraian yang mendetail dan mendalam adanya kebaruan ini dengan dikaitkan pada teori tertentu atau rujukan penelitian sebelumnya yang terpercaya dengan memperhatikan semua hal yang terdampak yang dijabarkan pada bab 2. Sehingga di sini peneliti itu yang diharapkan adalah argumen yang kuat pada kebaruan untuk meyakinkan bahwa kebaruan ini nantinya dapat diuji secara ilmiah dan dapat diimplementasikan untuk mendukung manfaat. Nah, nanti di akhir kan ada manfaat penelitian
terutama adalah kontribusi teoritis. Itu adalah dari novelty ya. Nah, kemudian nanti model pengukuran baru itu di dalam bab 3, bab 2 pun sebetulnya sudah ada tabelnya. Ya, bab 3 juga. Nah, sekarang yang kualitatif. Kalau kualitatif ini pengembangan, nah ini alasan adanya kebaruan dijabarkan secara detail di bab 2.2 ya, bagian tadi ya, penemuan teori baru. Tetapi di signifikansi penelitian ini adalah disebutkan juga harus sudah ada uraian argumentasi yang kuat tentang ide original dari peneliti, yaitu argumentasi. Misalnya menambahkan pertanyaan, indikator, atau dimensi yang bisa dijadikan indeks pengungkapan, pengukuran, atau teori baru. Nah, ini sebetulnya kalau saya baca substansi dari signifikansi penelitian kualitatif itu adalah berat. Karena pengembangan teori, ya, pengembangan teori kebaruannya dengan dikaitkan pada teori tertentu atau rujukan penelitian sebelumnya yang terpercaya dengan memperhatikan semua hal yang terdampak. Nah, hasil dari penelitian pendahuluan yang sudah menguji kebaruan, ini pilot. Nah, nanti di dalam kuantitatif pun kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu melakukan pilot test, ya, riset kecil untuk menguji kebaruan yang diajukan, bisa. Dan itu nanti disampaikan juga. Nah, kalau di sini tuh Prof ini ada tidak kesepakatan juga. Kalau di kualitatif itu pilot test itu disajikan di bab 3.1 rancangan penelitian. Kalau di kanan yang penelitian kuantitatif, kalau peneliti itu melakukan pilot study atau pilot test, itu dicantumkannya di bagian dari penelitian terdahulu. Jadi masih di bab 2 sebelum pengembangan hipotesis. Nah, ini nanti mohon apakah perlu kita seragamkan tempatnya hasil pilot study yang dilakukan oleh penelitinya, gitu Prof. Nah, ini ya, karena kan novelty ini kadang perlu kita uji juga kalau misalnya kebaruannya itu adalah mengembangkan indikator-indikator dalam suatu dimensi. Kita kan perlu riset kecil ya untuk membuktikan bahwa si indikator-indikator, terutama kan kita ingin membuktikan dari kuesioner itu memenuhi syarat reliabilitas dan validitasnya sebagai alat untuk mengukur collecting datanya, gitu ya. Nah, oke. Jadi sekarang memang poinnya di bab 1 itu adalah di 1.4 signifikansi penelitian. Mungkin kalau ada komentar saya persilakan Bapak Ibu, signifikansi penelitian, atau tadi karena sudah dijelaskan juga sama Prof Edi. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita ke bab 2. Karena bab Ya, Bu Dr. Susi, gimana? Ayo, signifikansi penelitian ada yang mau disampaikan? Ya, tadi kan udah dijelasin toh. Ya, betul. Jadi Udah saya masih jelasin ya. singkat padat argumentasinya, tapi sudah menunjukkan. Caranya tadi sudah. Ayo, Mei, bagaimana tadi cara yang saya sebutkan? Mei. Silakan, kalau ada komentar. Ayo, ini yang terpenting loh ini, Mas, Mbak. Lah, kok diam aja toh? Nah ini loh, pada saat diskusi diam aja. Halo, Bapak, Ibu. Baik, Prof, kita lanjut ke bab 2 dulu, mungkin karena enggak, ini loh, ini enggak, ini benar-benar nih kuncinya ini. Ini kenapa? Signifikansi. Silakan. Tadi saya dengar suara sih. Bukan, Siapa ini yang lainnya mana? Halo. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof. Ada, Prof. Oke, silakan. Ada yang mau mengomentari tentang apa yang diuraikan di bagian signifikansi penelitian? Silakan. Tadi Ya, kan Prof. sudah saya kasih contoh kan, Pak Yani. Pertama-tama kita harus. Pak Feber, silakan Pak Feber. Iya, Prof. Tadi sih kalau sepintas saya catat tadi, pertama kita jelaskan dulu penelitian yang menjadi acuan kita, baru berapa dimensi dan berapa indikatornya. Setelah itu baru kita sebutkan kelemahannya ya. Kelemahannya dari indikator itu baru kita cari, kita jelaskanlah untuk kelemahan itu
Oh, kita tambahkanlah indikator menambahkan pengukurannya, Prof. Gitu ya, Prof. Kira-kira, Prof. Ya, Ya, betul. ya kan, lainnya tadi udah mendengar ya, Pak Yana. Ayo dong, lah ini kan udah bimbingan. Ya, Prof. Udah ya, Pak Eko, Izin, Pak izin Eko, Prof. Sudah Ya. udah Prof. paham? Ada satu lagi Pak Syarifudin ya Pak, mau komentar atau Pak siapa Pak? Ya, betul. Oh, baik, silakan Pak Syarifudin. Nah, terkait 1,4 signifikansi penelitian. Nah, kalau kita ingin secara spesifik, misalnya dari jurnal rujukan utama kita, misalnya kita ngambil dari risetnya itu dia lakukan di negara tertentu, tapi di Indonesia belum ada meneliti topik yang terkait belum diteliti, tapi nanti signifikansinya itu terkait dengan regulasi atau undang-undang. Apakah itu bisa kita masukkan menjadi novelty? Bagaimana Prof? Silakan kalau Prof Eti mau memberikan penjelasan. Oke, kalau saya, menurut pendapat saya tadi kan di artikel dari luar negeri, belum diaplikasikan di Indonesia. Sebetulnya di Indonesia kalau sudah ada aturannya, undang-undang kan berarti sudah diaplikasikan yang sesuai dengan peraturannya kan, berarti ya Pak Syarifudin ya. Kalau undang-undang kan berarti sudah mengikat, atau mungkin di bawah undang-undang peraturan Menteri Keuangan misalnya, atau peraturan OJK, itu kan malah justru peraturan itu sudah mengikat, sudah harus diaplikasikan. Berarti kalau kita mau membuat kebaruan itu justru dibalik, dari kita membangun dimensi dan indikator yang sudah mandatori dulu menurut peraturan OJK. Kemudian yang sumber dari penelitian di luar negeri yang belum diatur secara mandatori di Indonesia, berarti kita akan cari secara voluntary diaplikasikan enggak oleh entitas bisnis di negara kita, atau misalnya sektor publik juga nggak apa-apa, begitu. Jadi kalau misalnya peraturan di Indonesia sudah bersifat mandatori, berarti harusnya kita bisa melihat sudah diaplikasikan, gitu. Ya, diaplikasikan di dalam mereka melaksanakan tugas. Atau mungkin perlu kita buktikan kembali. Nah, kalau misalnya ya ini peraturan sudah mengikat sebetulnya, tapi kita mau cek dengan penelitian ini benar-benar diaplikasikan nggak sesuai dengan rambu-rambu yang ada di peraturan itu. Itu bisa kalau memang belum dipakai orang untuk melakukan penelitian. Itu ya Pak Syarifudin. Jadi silahkan aja nanti mana yang lebih kuat dijadikan dimensi atau pengukuran. Kalau misalnya yang dari luar negeri itu sudah uji empiris di sana, di luar negeri, nanti kita pakai sebagai dimensi atau pengukuran yang utama, tetapi indikator-indikatornya kita modifikasi, Pak. Kita modifikasi yang sesuai dengan di negara kita. Kalau memang kita menggunakan entitas bisnis di negara kita kan, kalau misalnya kita bicara tentang kuesioner kan subjeknya tidak harus yang listing di BII, karena kuesioner itu bisa individu yang mewakili entitas, bisa langsung individu yang mewakili dirinya sendiri. Nanti kita modifikasi Pak supaya cocok di Indonesia, kemudian yang dari artikel di luar negeri itu kita lihat kekurangannya di mana, kemudian kita lengkapi dengan peraturan yang ada di Indonesia, kita cek nanti peraturan ini di dalam implementasinya memang terbukti ada atau enggak gitu. Kalau memang peraturan yang ada di Indonesia belum pernah dipakai riset oleh peneliti lain di Indonesia ya Pak ya. Kalau sudah pernah diriset oleh peneliti lain sudah nggak bisa jadi novelty kita lagi ya Pak. Kalau misalnya penelitian sebelumnya hanya menggunakan kuantitatif, dan kita akan kembangkan dengan mixed method. Ya bisa, itu bagus. Bisa tuh Pak, bagus dikembangkan dengan mixed method. Ini sekarang juga banyak itu namanya triangulasi atau ya mixed method itu ya, kuantitatif dan kualitatif. Karena kalau kuantitatif saja kan hanya berdasarkan data-data ya,
berdasarkan uji statistik. Kemudian nanti ditambah dengan wawancara atau interview dengan narasumber gitu ya Pak ya. Nah nanti daftar pertanyaan untuk wawancara ke narasumber juga dilampirkan. Kemudian untuk mendukung pembahasan hasil di bab 4. Tapi bukan sebagai novelty Pak. Bukan novelty loh Pak. Berarti tidak bisa dimasukkan di 1.4. Oh enggak, tidak masuk di 1.4. Kalau kita memang 1.4 itu yang penelitian kuantitatif, itu adalah penambahan dimensi sehingga nanti ada menjadi turunannya indikator, penambahan variabel dalam suatu model yang digunakan untuk pengukuran, atau menciptakan model baru untuk pengukuran. Tapi kalau menciptakan model baru kayaknya nanti terlalu lama, target 3 tahun selesai, kayaknya berat. Makanya kalau mau membuat kebaruan adalah menambahkan variabel dalam model yang dipakai untuk mengukur suatu variabel boleh. Berarti Ya. poin 1.4 ini critical poinnya adalah menambahkan variabel dan dimensinya ya, Bu ya. Bukan variabel penelitian, Pak. Nih, saya kuningin ini. Kebaruan merupakan ide original dari peneliti dengan memberikan argumentasi, misalnya dengan menambahkan variabel baru dalam suatu model. Artinya apa? Mengukur suatu variabel itu menggunakan model. Contohnya yang paling gampang tadi disampaikan Prof. Etik, variabelnya manajemen laba. Manajemen laba itu tidak bisa diamati secara langsung. Sehingga untuk bisa mengetahui suatu entitas melakukan manajemen laba, diukur menggunakan model. Misalnya, modelnya siapa yang terkenal? Misalnya Steuben, ya, model Steuben. Model yang real earning management itu yang terkenal modelnya Roy Choudhury. Nah, itu kan model. Persamaan regresi bentuknya. Nanti untuk mengukur kegiatan manajemen laba yang dilakukan entitas bisnis adalah dari error, ya, residualnya. Dari persamaan regresi ujung paling kanan itu kan residual. Itu adalah diskresi yang dilakukan manajemen dalam mengelola labanya, yaitu earning management. Nah, untuk bisa menempatkan kebaruan di dalam model itu kan berarti menambahkan variabel, salah satu variabel dependennya di, misalnya nih modelnya paling gampang untuk mengukur akrual diskresioner dari modelnya Jones yang paling tua ya. Itu kan total akrual sama dengan alfa, beta 1, kemudian delta L dibagi total aset, kemudian ditambah delta sales dibagi total aset ditambah residual misalnya. Nah, residualnya ini adalah ukuran untuk manajemen laba. Kan baru 2 independennya. Delta receivable sama delta sales. Silahkan misalnya Bapak menambahkan lagi ditambah delta investasi misalnya. Di dalam persamaan model untuk mengukur variabel manajemen laba. Boleh. Bukan variabel baru, variabel penelitian ya Pak. Jadi model di sini adalah model untuk mengukur salah satu variabel penelitiannya. Intinya apa? Kebaruan adalah di pengukuran variabel. Gitu ya. Nah, kemudian atau indikator ini jelas, ini indikator ini anaknya dimensi ya. Dimensi dalam kuesioner pertanyaan tertutup. Nah, skala Likert biasanya mengukurnya. Nah, itu adalah 3 dimensi baru. Jadi kalau penelitian yang lama baru ada 2 atau 3 dimensi, anaknya indikator-indikator, nanti disebutkan di sini dimensi 1 berapa indikatornya, dimensi 2 berapa indikatornya, kemudian dijelaskan tadi apa masih kurang ya kan, ada kelemahan-kelemahan, kemudian diusulkan 3 dimensi baru. Ya, masing-masing misalnya dimensi pertama indikatornya 3, dimensi kebaruan yang kedua indikatornya 5, dimensi kebaruan yang ketiga indikatornya 7, begitu ya. Itu adalah salah satu novelty untuk variabel yang diukur dengan kuesioner gitu ya. Atau membangun rangka konseptual. Nah, ini yang tadi propose model ini yang sebetulnya ideal juga, tetapi kayak
perlu pemikiran yang sangat mendalam ya. Ini yang saya sampaikan ya. Cukup ya Pak Syarifudin ya untuk yang kuantitatif. Yang kualitatif mungkin ada yang ingin menyampaikan apa yang harus dikembangkan di dalam poin signifikansi penelitian, dipersilakan. Izin Bu Susi. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hendriana. Silakan Pak. Izin Bu, Prof. Eti, mohon maaf izin terkait nanti yang tadi yang disampaikan signifikansi penelitian ya Bu Dr. Susi. Ya, betul. Kalau kasusnya seperti saya ini kan posisi kasusnya memang bukan pengembangan dari penelitian atau penelitian utama ya Bu ya, tetapi peraturan. Nah ini Bu yang menjadi ini. Saya itu berarti mau mengembangkan dikembangkan signifikansi penelitian pengukurannya peraturan. yang dimensi ya Pak, yang dimensi Betul, ya Pak, betul, mengembangkan dimensi. betul, Baik. betul. Nah kalau rujukan utamanya kan dari peraturan, misalkan tadi disebutkan kalau saya itu kan POJK ya Bu ya, ada POJ, beberapa POJK terkait dengan integrity, berarti kan si posisi jurnal Posisi utamanya yang peraturan OJK itu adalah betul. menjadi Nah, dimensi yang utamanya. dimensinya, betul Bu, betul. Belum novelty-nya. Betul. Nah, dimensinya sudah ditemukan, alhamdulillah Bu, dan memang untuk indikator-indikatornya juga saya coba didukung dengan pasal-pasal yang ada di POJK tersebut. Betul. Termasuk penambahan dimensi dan indikator juga didukung dengan peraturan-peraturan kembali yang ada di Asia ataupun Eropa. Mungkin begitu Bu Susi, itu kalau yang punya dimensi kebaruannya ya Pak. Betul. Jadi yang dimensi utamanya dari peraturan OJK, dimensi Betul. kebaruannya dikembangkan dari yang ada di Asia. Ya, peraturan-peraturan se-Asia dan ada penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan dimensi baru itu, Bu. Ya, di luar Indonesia. Betul, Bu. Ya. Terus pertanyaannya di mana nih? Kalau tadi kan dikatakan oleh Prof bahwa pengembangan dimensi itu ada rujukan penelitian terdahulu, Bu. Rujukan utamanya gitu, Bu. Kalau tadi yang disampaikan berarti rujukan utama saya itu berarti kan POJK-nya, Bu ya? Betul ya, Bu? Ya, rujukan utamanya kan POJK itunya untuk mengukur ininya variabel. Justru yang kebaruannya merujuk pada peraturan-peraturan di luar Indonesia dan artikel-artikel internasional bereputasi. Betul Bu. Sudah Bu, udah begitu Bu Dr. Susi, insya Allah Bu. Oke, alhamdulillah sudah sesuai itu Pak Hendrianto. Baik, terima kasih Bu Dr. Susi. Ya, oke. Assalamualaikum Kita masuk ke bab 2 warahmatullahi ya, kalau gitu ya, karena waktu juga jalan terus. Sekarang kita bab 2. Bab 2 itu 2.1 adalah landasan teori. Sama antara kualitatif dengan kuantitatif. Ya, jadi yang namanya landasan teori ini adalah menjelaskan tentang pertama kali grand teori. Diawali dengan uraian tentang rerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jadi rerangka teori itu adalah terdiri dari gradasinya 3, yaitu grand teori, teori dasar, kemudian middle teori, kemudian applied teori. Yang namanya applied teori itu nanti subjudulnya adalah nama-nama variabel. Jadi applied teori itu misalnya variabel penelitiannya tentang nilai perusahaan. Kemudian subjudulnya apply teori nilai perusahaan. Nggak perlu. Kita sudah tahu kalau sudah grand teori, kemudian middle teori, baru habis itu nama-nama variabel sebagai subjudul. Ya, nama-nama variabel penelitian sebagai subjudul. Gitu ya. Jadi sekali lagi grand teori ini yang paling mendasari, kemudian anaknya adalah middle. Paling gampang kalau saya memberikan contoh yang sebagai grand teori itu misalnya stakeholder teori. Stakeholder itu kan teori pemangku kepentingan. Jadi seluruh pemangku kepentingan terhadap suatu entitas itu adalah stakeholder teori. Kemudian anaknya middle teori misalnya legitimasi teori. Itu anaknya stakeholder ya. Nah, nanti kalau yang datanya data primer atau keperilakuan, biasanya grand teori itu bisa teori plan of behavior misalnya gitu ya. Nah, kemudian anaknya misalnya teori reason action atau teori tentang
apa itu teori yang aplikasi teknologi misalnya ya. Nah, itu urutannya adalah teori dasar, kemudian middle itu masih merupakan teori-teori besar gitu, baru mengembangkan konsep dari masing-masing variabelnya, langsung aja itu diberi subjudul nama-nama variabel. Itu sudah merupakan applied teorinya. Nah, kalau di kiri itu adalah nanti setelah grand teori dan middle teori, ya ini juga nama-nama dari variabel yang akan dibahas yang terkait dengan teori tersebut. Nah, kemudian yang penting lagi, kalau sudah menjelaskan substansi dari grand maupun middle teori, tolong di alinea-alinea terakhir itu ada uraian kaitannya dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Jadi, satu grand teori itu bisa terkait dengan lebih dari satu teori, satu variabel. Satu grand teori, satu middle teori itu bisa terkait dengan lebih dari satu variabel penelitian ya. Tolong diperhatikan. Nah, kemudian juga waktu sudah memberi subjudul masing-masing variabel penelitiannya, uraiannya juga uraian secara mendalam. Jangan sampai bahkan hanya definisi dari variabelnya, enggak ya, karena di sini dijelaskan juga teori berbeda dengan definisi. Teori merupakan dalil yang dipercaya untuk menjelaskan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena yang terjadi, sedangkan definisi adalah penjelasan atas terminologi atau konteks tertentu. Jadi sekali lagi silahkan diuraikan masing-masing variabelnya itu secara detail dan mendalam. Nah, sampailah kita melanjutkan dari signifikansi penelitian tadi, kan akan melekat di salah satu variabel penelitian atau di salah satu subjudul. Nah, itu tolong nanti di bab 2 ini justru akan diuraikan secara lebih detail lagi argumentasi-argumentasinya, jangan kopas dari signifikansi yang 1.4, karena 1.4 itu kan masih padat ya. Nah, di bagian 2.2, bukan 2.2 tadi sudah sudah dibetulkan ya di daftar isi ya. Nanti akan segera saya akan saya sesuaikan di sini. Kalau di isi di sini masih 2.1 sih sebetulnya kalau di pengembangan novelty-nya ya. Nah, tapi nanti akan saya saya reklasifikasi lagi ya, reklasifikasi dari buku pedoman. Jadi di sini dalam menguraikan konsep masing-masing variabel kan dilakukan secara detail dan mendalam. Ya, kanan kiri sama sebetulnya ya. Kemudian setelah masuk ke dalam kebaruan, nah ini misalnya uraian mendetail mendalam tentang argumentasi kebaruan model, pengukuran atau indikator variabel, kemudian dijelaskan kelemahan dari pengukuran indikator variabel yang sudah ada sehingga peneliti dapat mengajukan model barunya. Ini kan urutannya sebetulnya hampir sama dengan signifikansi penelitian, tetapi sekali lagi di bab 2 ini konsep masing-masing dimensi, masing-masing indikator yang sudah ada itu diuraikan dulu secara detail, kemudian tambahkan argumentasi tentang kelemahannya sehingga peneliti bisa menguraikan secara detail pengembangan signifikansi penelitiannya. Jadi di sini kan menguraikan terlebih dahulu pengukuran variabel yang sudah ada, kemudian menunjukkan kelemahan-kelemahannya, ini lebih detail. Jadi nanti panduannya, urutannya menguraikan memang ngambil dari 1.4. Tapi bukan copy paste 1.4. Karena 1.4 itu signifikansi penelitian adalah ringkasannya. Di sini diuraikan secara satu persatu lebih detail. Ya. Setelah itu baru kemudian diuraikan argumentasi berdasarkan empirical research atau teori atau pilot study yang menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara dimensi variabel dengan variabel novelty-nya. Nah, dalam uraian ini harus ditampilkan tabel. Nah, ini. Jadi, tolong nanti ditampilkan pengukuran yang lama seperti apa sampai ke indikatornya. Kemudian ditampilkan lagi seperti apa novelty-nya. Sehingga nanti akan kelihatan mana yang sudah merupakan pengukuran lama,
kemudian apakah ada modifikasi dari indikatornya, kemudian kalau misalnya pengukuran lama ini ada penambahan indikator pun juga silahkan, penambahan indikator dari dimensi-dimensi lama, apalagi kalau dimensi baru, harus nampak nanti di bab 2 ini, pengembangan novelty-nya ya, dimensi baru dan indikator-indikator baru. Nah, yang kiri ini masuk di dalam pengembangan teori, tetapi tadi sudah dibetulkan juga subjudulnya, tetapi intinya isinya juga sama, peneliti akan mengembangkan teori utama, maka peneliti dapat mengkaitkan teori, ini contoh masih pemangku kepentingan tadi. Nah, pada penelitian, sebentar, untuk novelty-nya, kayaknya tidak serigid yang kuantitatif ya. Jadi kayaknya kalau misalnya mau mengacu pun malah di sini lebih komprehensif atau lebih secara general gitu ya. Kalau di kanan kan rigid sekali menjelaskannya untuk kebaruan. Ya, memang kuantitatif itu lebih detail, lebih rigid. Kalau kualitatif masih lebih general ya, lebih fleksibel, banyak fleksibilitasnya. Baik untuk yang terutama pengembangan novelty di bab 2, baik yang kuantitatif maupun kualitatif, kalau ada yang ingin berpendapat, silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Untuk intinya lebih detail ya, lebih detail dari signifikansi penelitian. Urutan menyampaikannya sama. Tapi di sini nanti justru harus ada sampai ke tabel ya. Tabel itu mana yang pengukuran lama, dimensi yang lama apa saja, indikator yang lama apakah tetap atau dimodifikasi, indikator yang lama ada penambahan atau enggak, itu akan nampak di sini, di tabel bab 2.2 ini. Oh ya, Bu Susi mau nanya sedikit. Ya, silahkan Pak. Ya, dalam pembuatan pengembangan novel ini Bu, kan setelah kita buat tabel, kan sebelumnya kita udah jelaskan Bu, udah dijelaskan pengukuran lama gitu ya, pengukuran lama, terus berapa dimensinya, berapa indikatornya, terus tabelnya di bawah. Nah, setelah tabel itu yang dijelaskan berarti penambahannya Bu ya, atau gimana? Tabelnya kan ada tabel yang lama. Nanti kalau biasanya memang pengukuran lama dulu ditulis di atas ya. Kan misalnya nih urutannya kan paling kiri variabel, kemudian dimensi, ya kan? Kemudian indikator yang dimensi, ini kan dimensi lama dulu. Indikator yang aslinya dari dimensi lama. Kemudian paling kanan kalau Bapak melakukan modifikasi, indikator modifikasi. Kalau misalnya nih dimensi pertama itu ada indikator aslinya 3, kalimatnya yang dimodif, berarti paling kanan indikator modifikasi tetap 3, tapi kalimatnya sudah dimodifikasi boleh. Atau dimensi lama ini pertama indikator aslinya 3, kemudian yang 3 ini tetap tidak ada perubahan apapun, tapi tetap dilemparkan, dipindah ke kanan, indikator modifikasi, kemudian tambahan 1 indikator baru, boleh. Atau bahkan sebaliknya, indikator yang lama itu 3, kemudian indikator modifikasi paling kanan tinggal 2, karena 1 indikator tidak sesuai berlaku di Indonesia, itu boleh. Ya, jadi indikator modifikasi ini belum menjelaskan kebaruan, Pak. Masih menyampaikan dimensi dari yang sudah ada dulu. Nah, baru nanti misalnya dimensi yang sudah ada ini 3, ditulis dulu 3, tadi indikatornya saya sudah uraikan contohnya 1 aja, baru misalnya penambahan di bawah dimensi kebaruan 3, 1 tabel Pak, tapi letaknya di bawah. Dan nanti kelihatan itu novelty-nya gitu ya, ada tulisannya dimensi kebaruan. Urutannya dimensi, kemudian indikator mungkin dari rujukannya juga, ya, atau tidak ada rujukan, langsung modifikasi yang paling kanan, novelty, boleh. Kalau misalnya langsung mengembangkan dari peraturan-peraturan di Indonesia. Dan belum kalau ada yang... Ya. Kalau berarti kalau misalkan kita kurangi indikatornya juga tetap pertama-tama kita buat dulu indikator lama tapi ya. Baru nanti betul. kalau Supaya kita kurangi kita baru tahu. kita jelaskan alasannya gitu ya. Iya, nah itu yang penting di bab 2 ini masing-masing ada argumentasinya, Pak.
bahwa Bu, kita makasih, Bu. memodifikasi itu kenapa gitu kan. Ya, Bu, makasih Bu Jadi Susi. intinya tabel itu ringkasan ya Pak ya. Nanti kan dinarasikan, ada narasinya. Nah, stylenya narasinya di atas tabel atau di bawah tabel kan kita lihat substansinya ya Pak ya. Ya, Bu, makasih. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Yang lain kalau ada yang ingin menanyakan, karena ini bagian yang penting juga untuk pengembangan novelty secara detail, ada di bab 2. Nah, tadi sudah disampaikan Prof. Eti, penelitian terdahulu ada di kiri dan di kanan ya, kiri kualitatif. Jadi kemarin di kualitatif belum ada subjudul untuk penelitian terdahulu. Nah, sekarang sudah ada, berarti masing-masing sama harus menyampaikan penelitian terdahulu. Kalau di kanan nanti tinggal saya kopas aja ureannya ke penelitian kualitatif yang di kiri. Intinya adalah penelitian terdahulu ini merupakan acuan nanti untuk dasar pengembangan hipotesis maupun dasar di dalam pembahasan hasil pengolahan data di bab 4. Jadi penelitian terdahulu dari jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional Sinta 1 atau Sinta 2 ya kalau nasional. Kemudian tadi saya minta pendapat Prof. Eti tapi belum clear. Jadi kalau di kuantitatif hasil penelitian pendahuluan pilot test itu disajikan di sini. Nanti saya akan diskusikan lagi dengan Prof. Eti karena yang di kualitatif kan tadi adanya di bab 3. Nah, kemudian setelah menjelaskan ini penelitian terdahulu itu boleh dinarasikan secara singkat, tetapi intinya nanti harus ada tabelnya, ya, tabel penelitian terdahulu karena kita akan melihat variabel-variabel yang akan diuji ya, model atau metode penelitiannya seperti apa dan yang penting hasilnya paling kanan hasil utuh ya, hasil utuh dari artikel yang kita ceritakan ya, artikel atau penelitian terdahulu yang kita cantumkan, yang kita uraikan. Jangan sampai hanya mengikuti keinginan kita. Oh, artikel si A ini tahun 2023 kita hanya berkepentingan dengan pengaruh X1 terhadap Y. Ya udah, di tabel itu hanya dijelaskan aja X1 terhadap Y sampai hasil paling kanan. Itu tidak boleh. Jadi tetap harus menggambarkan secara utuh hasil dari penelitian terdahulu itu yang dicapai apa. Jadi misalnya penelitian terdahulu itu sudah menguji X-nya 3, kemudian Y-nya 1, dan ada variabel moderasinya, ya hasilnya diuraikan secara lengkap gitu ya. Jangan hanya sesuai kepentingan, oh ini hanya cocok untuk pengembangan hipotesis 1. Ya udah, yang dikutip yang hasil yang sesuai dengan hipotesis 1 kita, nggak boleh ya. Jadi harus mencerminkan hasil penelitian terdahulu secara utuh. Nah, baru rangka pemikiran. Rangka pemikiran ini juga harus diuraikan dulu sebelum gambar. Nah, ini di kiri saya berikan tinta merah karena belum dijelaskan kalau setelah uraian itu ada gambar atau enggak, supaya tidak ambigu. Jadi setelah uraian tentang alur pemikiran atau tahapan yang akan dilakukan oleh penelitinya sama diakhiri dengan gambar. Karena gambar ini menjelaskan alur pikir penelitinya, ya. Kalau kiri ya, alur pikir. Kalau kanan, hubungan antar variabel gambar itu yang akan mencerminkan hipotesis. Gitu. Jadi rangka pemikiran ini dalam gambar adalah merupakan hubungan antar variabel, ya. Gambar rangka pemikiran. Sehingga karena ini mencerminkan hubungan antar variabel, jangan lupa kalau misalnya ada variabel kontrol pun harus digambarkan. Nah, jadi judulnya udah jelas. Kalau kotak-kotaknya, kalau yang kanan, gambar variabel independennya misalnya 3, X1, X2, X3 di atas. Di bawahnya variabel independen setelah X1, X2, X3 ada kotak. Variabel kontrol, kasih judul variabel kontrol, misalnya leverage 1, 2 misalnya pembagian dividen, gitu kan? Terus nanti ada di tengah variabel apa, moderasi atau mediasi, kasih judul variabel moderasi. Paling kanan kasih judul lagi variabel dependen, baru kotak tentang variabelnya. Dan untuk yang variabel kontrol tadi, karena letaknya di bawahnya variabel independen,
fungsinya kan memang variabel kontrol itu seolah-olah seperti variabel independen tetapi tidak ada hipotesisnya. Maka garisnya putus-putus menuju variabel dependen. Kalau misalnya mau pakai variabel mediasi, putus-putus menuju mediasi, variabel kontrolnya beda, boleh. Karena kalau ada variabel mediasi kan persamaan regresinya 2. Kalau hanya variabel moderasi bisa dalam satu persamaan regresi, sehingga variabel kontrolnya pun mengelompok untuk satu persamaan regresi, ya. Jadi menuju putus-putus menuju ke variabel dependen. Nah, kalau yang di kiri rangka konseptual atau rangka pemikiran itu bisa sampai hipotesis, bisa sampai preposisi. Preposisi kan belum pernah diuji secara empiris ya, tapi itu cikal bakal hipotesis. Atau tidak ada hipotesis, tidak ada preposisi, tetapi tetap ada bagan yang menggambarkan seperti tadi saya sampaikan alur pikir atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan penelitinya di bab 4. Itu juga mencerminkan perumusan masalah. Jadi urutannya mencerminkan urutan masalah penelitian atau urutan pertanyaan penelitian di 1.2.2 tadi ya. Oke, selesai kalau yang kualitatif. Nah, kalau yang kuantitatif itu poin terakhir dari bab 2 adalah pengembangan hipotesis. Nah, ini harus jelas. Nanti pengembangan hipotesis ini harus diberi sub-judul sesuai dengan jumlah hipotesis yang tergambar di rangka konseptual. Ya, tadi kan di rangka konseptual sudah ditulis tuh H1 itu hubungan yang mana, H2 sampai misalnya H8. Karena independennya 4, moderasi 1, dependennya 1. Nah, ini pengembangan hipotesis nanti ada subjudulnya 8 juga. Dalam membangun argumentasi, nah ini sudah mulai dipakai nih penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian juga jangan lupa di dalam mengembangkan logika berpikir itu juga dimasukkan teori, grand teori yang terkait. Entah itu grand teori dasar atau grand teori middle. Ya, ini juga masuk di dalam pengembangan masing-masing hipotesisnya. Kemudian pernyataan hipotesisnya untuk yang hipotesis pengaruh langsung X terhadap Y harus ada arah. Entah itu berpengaruh positif, entah itu berpengaruh negatif. Sementara fungsi variabel moderasi juga sudah harus dinyatakan di dalam hipotesisnya secara tegas. M memperkuat pengaruh positif X1 terhadap Y. Atau M memperlemah pengaruh negatif X1 terhadap Y. Gitu ya. Jadi sudah ada kata-kata memperkuat atau memperlemah. Yang hipotesis pengaruh langsung sudah ada positif atau arah negatifnya. Kalau variabel mediasi nggak ada hipotesisnya. Jadi hipotesisnya semua adalah hipotesis pengaruh langsung, juga harus punya arah. Ya, gitu. Nah, mungkin ada yang ingin dikomentari dulu sebelum kita masuk ke bab 3, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk pengembangan hipotesis, dipersilahkan. Nah, kalau tidak ada berarti kita langsung. Saya Bu Sis, saya Bu. Pak Feber, Bu. Oke. Silahkan Pak Richard. Pak Feber, Bu. Pak Feber. Oh, baik, Pak Feber. Kirain Pak Bu, Richard. Ya, silahkan Pak Feber. kalau di ininya Bu, di rancangan penelitiannya itu kan kita jelaskan ya Bu, ya, konsepnya, teorinya, dari pengembangan ini konsepnya, teorinya gitu ya Bu ya. Nah, apakah misalnya yang kita sampaikan itu penelitian terdahulu itu hanya yang berpengaruh atau tidak perlu kita sebutkan yang tidak berpengaruh itu? Nah, ini adalah untuk pengembangan hipotesis ya Pak? Iya, pengembangan, iya Bu, benar. Oke, untuk pengembangan hipotesis. Kalau di penelitian terdahulu kan sebetulnya semuanya lengkap. Karena apa? Di dalam tabel penelitian terdahulu tadi kan bisa juga sudah kita pakai untuk menjelaskan riset gap yang ada di latar belakang 1.1. Berarti riset gap itu kan masih ada hasil yang mix, ya kan? Ada yang membuktikan pengaruh positif, pengaruh negatif, kemudian ada yang tidak berpengaruh. Berarti itu adalah mencerminkan tabel penelitian terdahulu maupun di latar belakang 1.1. Untuk pengembangan hipotesis itu adalah kita mendukung argumentasi pola pikir yang kita kembangkan.
untuk nantinya menjadi statement hipotesis. Kalau kita punya pemikiran konsep yang kita kembangkan adalah pengaruh positif, ya nanti menjadi dasar logika berpikir di pengembangan hipotesis adalah hasil-hasil penelitian yang membuktikan berpengaruh positif. Ya, dasar untuk membentuk statement hipotesis kita. Gitu ya, Pak. Di samping tadi ya teori dasar, teori middle, atau konsep-konsep argumentasi ya Pak. Jadi untuk membangun hipotesis adalah yang searah dengan hipotesis yang akan kita uji. Nah nanti di bab 4 lain lagi Pak Faber. Bab 4 kan ada di pembahasan tuh. Nah kita pakai lagi tuh yang riset gap tadi. Karena kan mungkin kita justru tidak berhasil membuktikan hipotesis yang kita kembangkan di sini kan. Iya. Ya, gitu ya Pak ya. Oke, clear ya Pak? Ya, makasih Bu Susi. Ya, oke. Yuk kita masuk ke bab 3. Bu Susi, Ya, saya ada mau tanya, Bu. Ya, Pak Yana, silahkan. Kalau begini masalah nanti penelitian terdahulu, Ibu. Itu kan ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi. Tapi kebanyakan kualitatif gitu, sedangkan saya penelitiannya kuantitatif. Itu gimana Bu? Misalkan saya punya ada penelitian terdahulunya kuantitatif 1 dapat atau 2 lah kalau nggak salah. Tapi yang lainnya itu rata-rata kualitatif Bu. Waduh, ya nggak bisa Sementara kan Pak. tidak ada, jadi tidak ada yang misalkan itu semuanya positif ya Bu. Nah untuk riset gapnya kan nanti ada yang harus menunjukkan kan juga ada yang penelitian yang bersifat negatif. Harus menjelaskan riset gap nanti nggak kayak sumber ya, nggak kayak artikel yang kita acu Pak. Justru penelitian terdahulu itu harus komplit. Kalau memang kita itu mengembangkan risetnya kuantitatif, ya cari artikel-artikel yang sudah membuktikan secara kuantitatif. Artikel yang masih kualitatif mungkin bisa kita pakai untuk mengembangkan novelty kita. Karena pengukurannya kan belum teruji secara empiris kalau kualitatif. Ya, betul. Itu Pak. Ya Pak Yana ya, tolong cari artikel-artikel sebelumnya yang uji empiris Pak. Oh, jadi harus sampai dapat ya, kalau misalkan itu nggak bisa dimasukkannya Bu. Iya, minimalnya kurang berapa Bu kalau kuat. gitu? Iya, kurang kuat untuk riset sebelumnya yang relevan gitu Pak. Ya. Nah, ini tantangan nih, harus banyak searching, harus banyak baca nih. Menelusuri dari caranya Pak, mencari artikel dari jurnal internasional bereputasi yang paling akhir. Nah, sekarang 2023 aja udah hampir selesai nih. Udah Oktober udah hampir habis, tinggal 2 bulan lagi. Kan banyak sekali jurnal yang terbit itu setahun 4 kali, ada yang terbit setahun 3 kali, bahkan ada yang setiap bulan terbit loh. Jurnal internasional terindeks Scopus kalau nggak salah MDPI ya, itu kayaknya setiap bulan terbit itu. Nah itu cari artikel paling akhir, kemudian lihat referensinya. Peneliti itu pasti punya rujukan, penelitian terdahulu, kita telusuri. Ya, kita cari dari web-web yang kita kalau di Trisakti kan Emerald sama ProQuest ya, tapi kan bapak-bapak, ibu-ibu lebih canggih ya, pakai Skyhub, mungkin ada yang bisa buka Gstore, ada yang Science Direct, dapat channel dari tempat lain ya Pak ya. Itu saya pengalaman dari bimbing mahasiswa aja sih, banyak channel ternyata mahasiswa ini. Bahkan semua web yang berbayar pun bisa buka. Nah, itu kan bisa untuk searching artikel-artikel bereputasi. Biasanya dari webnya yang berbayar itu. Ya, Pak ya. Gitu ya, Pak Yana? Ya, makasih, Bu. Oke, ya biar bisa nanti untuk pembahasan, bisa untuk menjelaskan riset gap di bab 1, bisa untuk dasar pengembangan hipotesis, gitu kan. Baik, kita masuk ke bab 3, rancangan penelitian. Ini rancangan penelitian itu yang bagian 3.1 ini ya, kalau yang di kuantitatif riset ini ada poin-poin tertentu yang sudah disebutkan yang akan dinarasikan ya, dinarasikan di bagian 3.1. Kemudian kalau yang kiri sebetulnya hampir sama juga ya, kualitatif yang rancangan penelitian ini juga memberikan gambaran keseluruhan, nah tapi bukan metode saja sebetulnya ya,
mulai dari jenis risetnya diuraikan ya. Ini kan misalnya fenomenologi, etnografi, studi kasus, studi kepustakaan, grup diskusi terarah, fokus grup discussion, atau grounded teori. Nah, ini kan sebetulnya kan juga harus dijelaskan semuanya di bagian rancangan. Kalau di di penelitian kuantitatif itu sebetulnya sudah hampir memuat seluruh subbagian di bawahnya. Tapi di sini hanya sekedar menyebutkan kulit-kulitnya saja. Misalnya jenis penelitian datanya adalah menggunakan data sekunder, titik. Sumber data diambil dari webnya IDX, titik. Misalnya gitu aja ya. Kemudian di sini menggunakan variabel independen 1, 2, 3, variabel dependennya Y, variabel modulasi, hanya sekedar nyebut-nyebut aja ya kalau di rancangan penelitian, tapi sudah menyeluruh ya, sudah menyeluruh. Jadi itu namanya rancangan gitu ya, rancangan. Nah, sekarang kita lihat ini tadi sudah disesuaikan ya 3.2 yang mengikuti yang kanan ya, karena harus ada definisi operasional. Jadi definisi operasional itu definisi singkat masing-masing variabel. Setelah itu silahkan dijelaskan bagaimana mengukur. Makanya definisi operasional ini adalah menjelaskan karakteristik dari variabel atau objek yang akan diobservasi sehingga bisa terukur dengan baik gitu ya. Intinya definisi operasional itu ya, definisi singkat untuk bisa lanjut ke pengukurannya. Nah, gitu ya. Nah, ini kiri harus mengikuti kanan dulu yang kualitatif karena belum sesuai, nanti akan segera saya sesuaikan gitu kan. Nah, setelah menjelaskan secara singkat definisi operasional kan harus ditindaklanjuti dengan pengukurannya. Kalau yang kuantitatif ya, karena di dalam pengukuran variabel ini kan nanti harus sampai ke tabel yang mengandung pengukuran kebaruan. Jadi pengukuran variabel memang sebaiknya setelah dinarasikan masing-masing sesuai dengan variabelnya, kemudian di tabel ini adalah seperti summary-nya, ringkasannya. Nah, nanti kalau terdapat kebaruan, nah itu harus kelihatan di tabel pengukuran variabel ini. Seperti tadi yang saya jelaskan waktu ada pertanyaan dari Pak Syarifuddin atau Pak Feber tadi, saya lupa. Ya, di bab 2 tadi misalnya sampai ke indikator yang asli seperti apa, kemudian dimodifikasi oleh kita ya sebagai peneliti seperti apa ya, tambahan indikator apa, kemudian dipisahkan di bawah, bukan dipisahkan tabelnya ya, masih dalam tabel yang sama tapi letaknya di bawah dimensi-dimensi yang sudah ada, kemudian kita masukkan sama persis lah ya intinya kalau tabelnya ya, untuk menyajikan pengukuran variabel dengan yang ada di bab 2.2 gitu ya. Nah, ini kayaknya sudah. Kemudian kita ke pengumpulan data. Nah, ini adalah teknik kita mengumpulkan data. Mulai dari populasi. Pasti bagian 3.3 ya, mungkin di kiri nanti untuk penomorannya kita menyesuaikan nanti yang baru. Jadi inilah metode pengumpulan data. Jadi dijelaskan mulai dari apa yang menjadi populasi kita. Dari populasi itu nanti menjadi sampel seperti apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalnya di sebelah penelitian kuantitatif ya, nih bagian ini berisi uraian mengenai data yang digunakan, jenisnya disebutkan, primer, sekunder, sumber resmi, data akan diperoleh, dijelaskan secara detail, kemudian bagaimana bisa dipertanggungjawabkan tentang kelengkapan, validitas, dan reliabilitasnya untuk data tadi ya, untuk memperoleh data itu kan jangan sampai dipertanyakan, wah itu data primer yang isi jangan-jangan penelitinya sendiri. Nah itu harus dipertanggungjawabkan, menjelaskan Google Form-nya, nih makanya harus diikuti dengan bukti Google Form yang digunakan, kemudian rekapitulasi dalam bentuk Excel nanti dilampirkan. Kalau di sini enggak, di sini diceritakan aja, ya kan? Kemudian kalau sudah diuraikan lagi bagaimana teknik sampai menjadi sampel. Biasanya kita menggunakan yang non-probability, ya karena kita ilmu sosial, kita biasanya menggunakan yang purposive ya. Tapi ada juga banyak peneliti yang menggunakan sampel jenuh, artinya seluruh populasi dipakai sampel jenuh.
Ya, di populasi dipakai semua. Nah, silahkan kalau yang kiri ini kan biasanya banyak menggunakan teknik wawancara. Oh ya, nanti kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu menambah data empiris dengan bukti hasil wawancara dengan melakukan wawancara nih harus disertakan ya panduan pertanyaan kepada narasumber, siapa narasumber yang akan dipakai. Ini di dalam subjudul metode pengumpulan data sudah diceritakan juga. Ya, jadi nanti ketahuan, oh selain uji statistik ada loh, ditambah juga pembahasan menggunakan hasil dari wawancara. Nah, itu jadi sudah kelihatan di sini. Nah, kalau yang di kualitatif, nah ini banyak kan sih wawancara dalam bentuk in-depth, ya in-depth interview, ya depth interview atau pengamatan juga bisa karena banyak juga catatan-catatan yang perlu disampaikan. Bukan berarti kalau penelitian kualitatif itu tidak bersentuhan dengan angka, ya. Tapi di dalam pengumpulan data ini mungkin perlu didukung dengan, di sini disebutkan ada angka-angka yang dikumpulkan juga untuk mendukung di dalam analisisnya nanti ya, analisis di bab 4 gitu ya. Ini tentang data. Kemudian lanjut ke analisis. Nah, metode analisis data ini yang memang kelihatannya berbeda agak signifikan ya, berbedanya signifikan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Nah, kalau di penelitian saya menjelaskan yang kuantitatif dulu karena rigid. Ya, kalau kuantitatif itu pasti nanti pertama kali harus dijelaskan statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif dari data, yaitu minimal adalah rata-rata, deviasi standar, nilai maksimum, dan nilai minimum. Dan kemudian juga dijelaskan nanti berapa data penelitian ini juga sudah harus ada bayangannya ini. Karena di dalam metode pengumpulan data ini terutama saya ulangi lagi, kalau yang akan diolah itu adalah data primer dari kuesioner tertutup yang diukur dengan skala Likert, itu ada panduan yang di sini sudah ditulis di bagian metode pengumpulan data, yaitu acuannya menggunakan Hare et al., yaitu kita akan menghitung indikator terbanyak dari dimensi, suatu dimensi. Jadi misalnya nih, variabelnya ada 6, misalnya, yaitu 4 independen, 1 moderasi, 1 dependen, 6 variabel. Kemudian diukurnya dengan skala Likert. Berarti ada masing-masing variabel itu dimensi. Misalnya X1 dimensinya 3, X2 dimensinya 2, X3 dimensinya 4, dan seterusnya. Kemudian kita hitung masing-masing dimensi itu indikatornya. Masing-masing variabel akan kita ambil satu dimensi yang indikatornya terbanyak. Kemudian Ibu setelah Susi, ya silakan Bu Ita. maaf Bu, tadi suaranya kecil Bu. Oh maaf, ada gangguan internet juga di tempat saya berarti. Saya ulangi ya Bu. Jadi untuk menentukan jumlah data yang akan diolah di bagian metode pengumpulan data sudah harus dijelaskan berapa minimal ya, minimal jumlah data yang harus diolah. Kalau kita menggunakan data primer yang kita kumpulkan menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala Likert, kemudian tadi caranya adalah masing-masing variabel kita cari satu dimensi yang indikatornya terbanyak dibandingkan dimensi yang lain. Masing-masing variabel. Misalnya tadi variabelnya ada 6. X-nya 4, moderatornya 1, kemudian dependennya 1. Berarti ada 6 dimensi yang diambil. Nah, misalnya dari X1 dimensi yang terbanyak itu indikatornya 10. X2 dimensi terbanyak indikatornya adalah 12. Kita jumlahkan. Nah, dari 6 variabel kita jumlahkan misalnya 70. Ya, karena indikatornya di atas 10 semua nih. 70 dikalikan 10. Berarti jumlah minimal data yang diolah 700.
Ya, kalau misalnya terbanyak dari variabel X1 5 indikatornya, dimensi yang terbanyak indikatornya 5. Masing-masing 5 nih, kali 6, 30. Berarti jumlah minimal sampel yang diolah adalah 300. Itu caranya menentukan jumlah minimal data yang diolah. Hati-hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kuesioner yang kembali itu belum tentu memenuhi syarat. Kadang sampel kita, responden kita itu hanya sekedar mengisi, ada kelewat, ada yang kosong gitu ya, lupa serampangan aja berarti kan nggak bisa diolah. Maka kalau nyebar kuesioner jangan sesuai dengan minimal data yang harus terkumpul. Juga sebelum kita menyebarkan kuesioner, responden mana yang bisa mengisi kuesioner kita juga harus ditulis di metode pengumpulan data ini syarat responden. Ya, syarat yang bisa menjadi responden penelitian kita, gitu ya. Kalau misalnya wawancara, ya syarat siapa narasumber yang bisa menjadi narasumber untuk kita wawancara. Kalau di kanan kayaknya ini data dikumpulkan, ya kan? Kalau ada data kemudian mau dikelompokkan, diklasifikasikan, kemudian diolah dengan in vivo, ini juga silahkan. Kalau untuk yang in-depth interview itu kayaknya kriteria interviewnya, narasumbernya ya, kriteria narasumbernya. Nah, ini yang kiri ini belum, apakah perlu uji sensitivitas dan ekspansi. Nah, ini kalau di kanan setelah metode pengumpulan data kan kita metode analisis data ini rigid tadi ya. Metode analisis data kan rigid mulai dari statistik deskriptif, kemudian kualitas data dan kelayakan model gitu kan. Ini kan kualitas itu dari mulai uji normalitas, kemudian data itu mungkin ada yang outlier, uji outlier ini adalah uji kualitas data, kemudian kuesionernya sendiri harus kita uji validitas, reliabilitasnya, kemudian uji asumsi klasik kalau datanya sekunder. Kalau datanya primer biasanya hanya uji multicol aja, itu pun kalau menggunakan persamaan regresi berganda ya. Kalau yang data sekunder lengkap ya, autokorelasi, multicol, hetero gitu ya. Kemudian kita itu mau mengolah. Nah, ini kan selanjutnya uji R-square, uji F, ini urutannya ya. Nah, kalau kita menggunakan SAMPLS biasanya kan ada uji outer model, itu adalah uji kelayakan modelnya. Baru nanti setelah selesai uji kelayakan model, kita harus memilih nih untuk uji hipotesis ya. Kalau kita menggunakan data cross-seksional, time series atau data panel. Nah, sehingga kalau misalnya kita menggunakan data panel, yaitu perusahaannya banyak dalam 1 tahun, periodenya beberapa tahun, pasti harus data panel. Nah, kalau data panel itu biasanya kita harus memilih model yang cocok dulu, gitu ya. Nah, ini contoh juga uji parametrik atau uji non parametrik ya. Kalau misalnya uji beda parametrik kan uji ANOVA ya, uji T dengan ANOVA. Nah, ini contoh persamaan regresi kalau menggunakan satu persamaan regresi saja ya. Kalau biasanya kalau pakai variabel moderasi. Tapi kalau variabel mediasi ya minimal memang 2. Nah, selanjutnya kita harus menguraikan tahapan uji sensitivitas dan uji ekspansi. Nah, ini nanti harus saya jelaskan lagi deskripsinya, apa saja uraian yang harus dimasukkan di dalam bagian uji sensitivitas dan uji ekspansi. Ini masuk ke bagian metode analisis data. Nih, jadi kalau untuk yang kuantitatif, ini memang metode analisis datanya step by step-nya itu rigid. Dan itu harus diikuti semua ya oleh penelitinya, tidak bisa loncat. Terakhir adalah uji sensitivitas, kemudian uji ekspansi. Jadi ini nanti ada subjudul lagi baru. Di subjudul dari metode analisis data nanti akan bisa buat subjudul lagi. Ya, jadi 3.4.1, 3.4.2 mungkin nanti saya akan klasifikasikan seperti itu ya, supaya lebih clear lagi susunannya, lebih sistematis lagi yang akan diuraikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya ya, isinya sesuai dengan analisis yang akan dilakukan di bab 4. Nah, ini kan rancangannya, metodenya ya.
Nanti kan bab 4 hasilnya gitu ya. Nah, silahkan kalau ada komentar Bapak-bapak dan Ibu-ibu tentang metode Izin Bu analisis. Susi, Ya, izin. silahkan Pak Richard. Nah, yang untuk bab 3 ini, untuk metode penelitian kombinasi itu bagaimana ya Bu? Karena Yang kan tadi triangulasi berarti kombinasi, ya, mix mix. method. Ya, Iya betul. betul. Bedanya Nah, gimana Bu ini Bu? Ini jadi mix method itu ada yang utamanya kualitatif. Jadi utamanya basicnya dari kualitatif dulu nih. Baru didukung dengan kuantitatifnya. Berarti kuantitatifnya ini hanya mendukung untuk ide-ide penyelesaian tahapan penelitian kualitatifnya. Berarti kualitatif didukung kuantitatif. Itu satu. Maka analisis datanya adalah sederhana aja. Mendukung tahapan penelitian kualitatif. Sifatnya kan mendukung saja. Jadi mungkin ya ujinya uji pengaruh langsung dengan regresi berganda, ya kan? Datanya juga nggak usah banyak-banyak, misalnya 1 tahun aja, berarti kan cross-seksional aja gitu kan, sederhana. Itu kalau memang dari utamanya yang kualitatif, kemudian dikembangkan menjadi mix, kuantitatifnya adalah pendukung. Beda dengan yang kanan, yang kuantitatif sebagai uji utamanya. Dengan kata lain, metode analisis data ini disusun step-stepnya adalah dalam rangka menguji hipotesis kita. Kalau yang kualitatif kan hipotesisnya aja belum tentu ada. Hanya tahapan yang akan dilakukan peneliti itu sudah tergambar dalam rangka konseptual. Kalau kanan, yang kuantitatif, metode analisis data adalah step-step ini supaya memenuhi uji hipotesisnya. Makanya nanti saya akan klasifikasikan uji hipotesis utama dulu. Uji hipotesis utama itu sebetulnya ya urutan dari yang mulai statistik deskriptif sampai dengan analisis kuantitatif menggunakan statistik inferensial, itu kan untuk uji hipotesis. Itu udah harus semua. Dr. Susi. Iya, Prof. Ya, mungkin sampai bab 3 aja ya, Bu Dr. Susi. Baik, Prof. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang tentang mix method itu, Prof. Ya, sampai bab 3 aja, bab 4-nya udah tinggal menjawab-jawab itu, baca langsung ya, Mas-mas, Mbak-mbak. Baik, Prof. Baik, Prof. Jamnya udah. Sudah jam 3. Ya. Makasih Bu Susi. Ya, sebentar Pak Richard, saya mau clearkan dulu supaya nanti nggak bingung kalau yang kita memang basicnya dari kuantitatif nih. Jadi tahapan ini kita ikuti semua ya, sampai uji sensitivitas, sampai uji ekspansi. Sifatnya yang kualitatifnya, kalau memang kita wawancara dengan narasumber, silakan aja tadi disebutkan di metode pengumpulan data, ya kan? Di metode pengumpulan data tadi ada kuesioner nih. Kemudian di bab 4 buktinya ada dan nanti dipakai untuk dukungan saat pembahasan. Ya, pembahasan hasil penelitian. Kan nanti di bab 4 itu kan setelah deskripsi, kemudian analisis hasil. Ini belum nih, analisis hasil ini kan masih yang uji statistik semua. Ya kan? Uji statistik. Nah, baru di sini nih. Ya, di pembahasan ini dimasukkan tuh hasil-hasil wawancaranya. Gitu ya Pak Richard ya. Ya, baik Bu Susi, makasih banyak Bu. Baik, Makasih, sama-sama. Baik, kalau begitu bab 3 ini sudah selesai, kita sampai bab 4, keterbatasan waktu jualah yang menyebabkan harus saya akhiri sampai bab 3. Oke ya, jadi silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu dibaca lagi bab demi bab. Jadi substansinya adalah urutan yang kita tulis ada di bab 2. Ya, ada di bab 2 dari pedoman penyusunan disertasi yang terdiri dari bagian awal. Nah, kemudian fokus di bagian inti B. Ya, kemudian C bagian akhir. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu mulai dari yang masih semester 1 sampai dengan yang sudah hampir selesai tinggal menunggu sidang terbuka. Kalau ada kehilafan
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Sudah minum di bawah. wabarakatuh. Selamat sore. Baik. Saya Waalaikumsalam sampaikan kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. ya Bu sama-sama. Susi. Sebentar ya, Ya, sebentar. ya silakan Prof. Ya, jadi Mas-mas Mbak-mbak ya, kita akhiri di sini. Minimal ini bagi yang akan bikin proposal, baik kolokium maupun proposal, ikuti ini ya Bapak Ibu ya, ikuti buku panduan ini, kemudian juga cara penulisannya. Penulisannya yang kiri berapa senti, atas berapa senti, terus fontnya berapa, kalau judul bagaimana, subjudul bagaimana, penomoran bagaimana, tolong diikuti arahan-arahan ini ya Bapak Ibu. Baik, Prof. Jadi Baik, pada Prof. saat maju kolokium itu sudah rapi sesuai dengan arahan hari ini. Ya, baca bukunya, diikuti. Sepakat? Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Ya, demikian. Semoga kalian semuanya sehat dan sukses ya meraih tahapan doktor. Amin. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Ya, Prof. terima kasih, Banyak, Prof. Prof. Makasih. Terutama yang semester 1, semester 2, semester 3, target 3 tahun lulus ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Amin. 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 Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, Prof. Baik, Bu. Ya, Baik. Pak Henry juga ikut. Ya, demikian Bapak Yap. Ibu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih, Bu Susi. Bu Dr. Susi, terima Sama-sama. kasih. Sukses selalu Makin buat Bapak-bapak, Izin, Ibu. Lim. Sehat selalu, Bu. Ya, Terima kasih Bu Dr. kasih. Susi. Terima